Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriani Arfah dengan NIM 240407511019 dari kelas BC 242. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi sosial. Nah, apa itu psikologi sosial? Secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya, dan psikologi sering diartikan dengan ilmu jiwa. Next. Sejarah singkat psikologi sosial. Yang pertama, awal mula psikologi sosial. Pada tahun 1908 dianggap sebagai titik awal lahirnya psikologi sosial sebagai disiplin ilmu tersendiri. Nah, ada dua tokoh penting penerbit buku dengan judul yang sama, yaitu sosial psikologi. Yang pertama, William MC Dougal, psikolog asal Inggris yang menekankan aspek biologis dan insting dalam perilaku sosial. Yang kedua ada Edward A. Ross, sosiolog Amerika, yang menekankan peran masyarakat dalam membentuk perilaku individu. Nah, ciri khas awal psikologi sosial yaitu lebih bersifat spekulatif dan filosofis daripada empiris. Fokus pada bagaimana masyarakat memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Dan belum menggunakan metode eksperimen secara luas seperti sekarang. Next. Nah, adapun tokoh-tokoh penting psikologi sosial ada 10. Yang pertama, Albert Bandura. Yang kedua, Leon Festiger. Yang ketiga, John Dawley. Yang keempat, Bibb Latané. Yang kelima, Kurt Lewin. Yang keenam, Stanley Milgram. Yang ketujuh, Solomon Asch. Yang kedelapan, Philip Zimbardo. Yang kesembilan, Henry Tajfel. Dan yang terakhir, Muzaffar Schiffer. Nah, konsep dasar psikologi sosial yaitu perhatian, yaitu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Ada minat atau kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi pada objek tertentu. Ada kemauan, dorongan dari dalam diri seseorang secara sadar untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kesadaran, kendali penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal. Harga diri, yaitu penilaian individu seseorang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Sikap, yaitu kecenderungan bereaksi terhadap objek tertentu yang ada dalam diri manusia. Dan yang terakhir adalah kepribadian, yaitu tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Objek studi psikologi sosial yang pertama itu individu dalam konteks sosial, mempelajari bagaimana keberadaan orang lain memengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi individu. Yang kedua, persepsi sosial, yaitu cara individu memahami, menilai, dan membentuk kesan terhadap orang lain. Yang ketiga, sikap dan perubahan sikap, yaitu menyelidiki bagaimana sikap terbentuk, dipengaruhi, dan diubah oleh berbagai faktor sosial. Yang keempat, konformitas, kepatuhan, dan pengaruh sosial, yaitu proses menyesuaikan diri terhadap norma atau otoritas dalam situasi sosial. Yang kelima, hubungan antar individu dan kelompok yang mencakup interaksi sosial seperti kerjasama, konflik, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Yang keenam, prasangka, diskriminasi, dan stereotip, yaitu studi tentang persepsi negatif terhadap kelompok lain dan bagaimana hal tersebut terbentuk. Dan yang terakhir, agresi dan perilaku proposial yang menjelaskan perilaku menyakiti orang lain, agresi, dan perilaku menolong. Nah, adapun pendekatan psikologi sosial, yang pertama pendekatan kognitif dalam psikologi sosial, yaitu fokus pada proses mental seperti persepsi, memori, dan penalaran, menjelaskan bagaimana orang memproses informasi sosial dan membentuk kesan terhadap orang lain. Contohnya itu seperti seseorang mencoba memahami perilaku orang lain dengan menilai sebab akibatnya.
Yang kedua, pendekatan behavioristik, yaitu menekankan pada pengaruh lingkungan dan perubahan. Perilaku sosial dilihat dari berbagai hasil dari kondisi stimulus dan respon. Contohnya, konformitas terjadi karena adanya penguatan sosial dari kelompok. Yang ketiga, pendekatan humanistik, yaitu menekankan pada potensi individu, pilihan bebas, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dalam interaksi sosial, manusia dilihat sebagai makhluk yang aktif, mencari makna dan hubungan yang autentik. Yang keempat, pendekatan evolusioner, yaitu berpijak pada prinsip seleksi alam dan adaptasi evolusioner. Perilaku sosial, misalnya kerjasama, agresi, dan pilihan pasangan dipahami sebagai strategi yang meningkatkan peluang reproduksi dan kelangsungan hidup. Yang kelima, pendekatan sosiokultural, yaitu menekankan pengaruh norma, budaya, nilai-nilai sosial, dan struktur masyarakat. Perilaku individu dilihat sebagai cerminan dari konteks sosial budaya tempat ia tinggal. Dan yang terakhir, pendekatan neuroscience sosial, yaitu menjelaskan perilaku sosial melalui proses biologis seperti hormon, genetik, dan aktivitas otak. Contohnya, empati dihubungkan dengan aktivitas pada bagian otak tertentu seperti mirror. Ada nilai guna psikologi sosial. Yang pertama, memahami perilaku sosial manusia, yaitu psikologi sosial membantu kita memahami mengapa orang bertindak, berpikir, dan merasa seperti yang mereka lakukan dalam situasi sosial. Ini mencakup perilaku sehari-hari seperti kerjasama, konflik, prasangka, cinta, dan agresi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar pribadi, yaitu dengan memahami prinsip-prinsip psikologi sosial seperti interaksi interpersonal, komunikasi nonverbal, dan atribusi sosial. Yang ketiga, aplikasi dalam dunia kerja dan organisasi. Psikologi sosial sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, kerja tim, dan kepemimpinan dan motivasi kerja. Yang keempat, kontribusi dalam dunia pendidikan. Psikologi sosial membantu guru dan tenaga pendidik memahami interaksi siswa, motivasi belajar, dan pengaruh kelompok sebaya. Penerapan dalam kesehatan, yaitu banyak gangguan mental atau kesehatan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti stigma sosial, dukungan sosial, dan tekanan kelompok. Mengurangi prasangka dan diskriminasi. Psikologi sosial mempelajari asal-usul prasangka dan cara menguranginya melalui kontak antara kelompok, empati, dan edukasi. Peran dalam budaya hukum dan politik, yaitu menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan berubah, menganalisis bagaimana propaganda atau kampanye politik memengaruhi pemilih. Dan yang terakhir, menghadapi tantangan sosial modern. Psikologi sosial relevan dalam memahami isu-isu kontemporer seperti polarisasi media sosial, radikalisme, isu lingkungan, dan krisis identitas sosial. Ruang lingkup psikologi sosial. Yang pertama, persepsi sosial, yaitu mempelajari bagaimana individu memahami dan menilai orang lain, termasuk bagaimana kita membentuk kesan pertama, membuat atribusi penyebab perilaku orang lain, dan mengembangkan stereotip. Yang kedua, identitas sosial dan diri, yaitu mempelajari bagaimana seseorang membentuk konsep diri berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial, baik agama, bangsa, gender, dan suku. Yang keempat, pengaruh sosial, yaitu mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh orang lain bisa melalui tekanan kelompok, persuasi, otoritas, dan norma sosial. Interaksi sosial mempelajari hubungan antara individu termasuk konflik kerjasama, persaingan, komunikasi, dan perilaku
psikososial, menolong orang lain. Hubungan interpersonal dan dinamika kelompok, yaitu membahas tentang bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok dan bagaimana dinamika kelompok memengaruhi keputusan dan perilaku. Agresi dan kekerasan, yaitu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bertindak agresif baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang terakhir itu prasangka, stereotip, dan diskriminasi, yaitu mempelajari bagaimana dan mengapa individu atau kelompok membentuk pandangan negatif terhadap kelompok lain, serta bagaimana mengatasinya. Aplikasi psikologi sosial yang pertama pada pendidikan, yaitu meningkatkan interaksi guru dan siswa, mencegah bullying dan menciptakan iklim kelas yang inklusif, dan membentuk motivasi dan sikap belajar siswa. Yang kedua, dunia kerja dan organisasi, meningkatkan kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi, serta menyelesaikan konflik dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, pemasaran dan periklanan, menggunakan prinsip persuasi untuk mempengaruhi konsumen, mempelajari perilaku konsumen dan citra merek. Yang keempat, hukum dan peradilan, memahami perilaku saksi dan juri, mengkaji pengaruh prasangka dalam proses hukum. Yang kelima, kesehatan dan kampanye sosial, mempromosikan perilaku sehat seperti mencuci tangan, vaksin, mengubah sikap masyarakat terhadap isu kesehatan mental. Yang keenam, politik dan opini publik, menganalisis perilaku pemilih dan pengaruh media, dan membangun strategi kampanye politik. Yang ketujuh, media dan komunikasi sosial, menganalisis dampak media sosial terhadap opini dan emosi publik, menangani penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, konflik sosial dan multikulturalisme, yaitu menangani prasangka, diskriminasi, dan meningkatkan toleransi antar kelompok, dan mendorong harmoni sosial dalam masyarakat majemuk. Yang terakhir adalah eksperimen psikologi sosial. Yang pertama, eksperimen konformitas, yaitu menguji pengaruh tekanan kelompok terhadap pendapat individu. Yang kedua, eksperimen kepatuhan, yaitu meneliti tingkat kepatuhan terhadap otoritas meskipun bertentangan dengan moral. Yang ketiga, Stanford Prison Experiment, yaitu mempelajari pengaruh peran sosial dalam situasi penjara simulasi. Yang keempat, Robert Case Experiment, yaitu meneliti konflik dan kerjasama antar kelompok. Yang kelima, bystander effect, yaitu menguji pengaruh jumlah pengamat terhadap tindakan menolong korban. Dan yang terakhir, Bobodel Experiment, yaitu mengkaji peniruan perilaku agresif melalui observasi. Adapun daftar pustakanya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.